Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, larangan dalam berhubungan intim menurut Islam. Bercinta antara suami dan istri adalah tindakan yang didorong dalam Islam karena membawa banyak berkah dari Tuhan. Ada aturan tertentu serta adab dan tata cara berhubungan suami istri sesuai sunnah dan syariat Islam yang harus diikuti oleh umat muslim. Meski berbagai posisi bercinta dapat dilakukan, namun ada hal yang sangat ditentang. Apa saja itu? Yuk kita simak terus video ini agar kalian semua tidak gagal paham. Yang pertama, melakukan anal seks. Apa anal seks? Selain memperhatikan cara berhubungan suami istri sesuai sunnah, penting juga untuk tahu apa saja yang bertentangan dengan syariat Islam. Di bawah persetujuan istri, hubungan seks anal tidak dibolehkan dalam Islam. Larangan tersebut tertulis dalam Al-Quran yang dinarasikan Abu Hurairah menyebutkan bahwa hubungan seksual antara pria dan wanita harus dilakukan di depan. Siapa saja yang melakukan hubungan badan dengan wanita yang sedang datang bulan di bagian dubur, datang ke peramal dan percaya yang dikatakan, maka sesungguhnya dia tidak percaya pada apa yang diturunkan pada Muhammad. Hadis riwayat Ibnu Majah. Haram hukumnya jika memasukkan kemaluan ke dalam lubang anus atau zubur. Zubur merupakan tempat keluarnya kotoran sehingga memang dikhawatirkan akan mendatangkan penyakit jika melakukannya. Yang kedua, bercinta dengan telanjang bulat. Dalam Islam, moms dan dads atau pria atau wanita dan laki-laki tidak diperbolehkan untuk bertelanjang bulat saat bercinta. Sebaiknya tutupi tubuh dengan selimut atau apapun yang bisa digunakannya. Yang ketiga, bercinta dalam posisi berdiri. Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyatakan bahwa bercinta dalam posisi berdiri tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal itu menyebabkan hubungan tersebut jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melakukan hubungan seksual di luar ruangan. Dalam hubungan Islam, bercinta sebaiknya dilakukan di area tertutup seperti kamar tidur. Bercinta di luar ruangan dilarang dan tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, juga ada tempat yang dilarang untuk bercinta menurut ajaran Islam. Tempat di mana para malaikat berada di atas manusia, itu adalah di perahu, pantai, dan di jalan raya. Melakukan hal tersebut membuat manusia sangat mirip dengan binatang, di mana perilaku seksualnya dapat dilihat oleh orang lain. Yang kelima, melakukan hubungan seksual di hadapan orang lain. Hubungan suami istri atau seksual atau bercinta sangat pribadi dalam ajaran Islam. Itu sebabnya jangan bercinta dengan suami sementara orang lain ada di rumah dan orang lain tersebut bisa mendengar saat suami dan istri bercinta. Yang keenam, bercinta di depan seorang anak. Kondisi lain di mana bercinta dilarang adalah ketika seorang anak juga hadir. Disebut sebagai perbuatan tidak senonoh karena seorang anak sebelum cukup besar untuk memahami tentang bercinta. Jauhi seorang anak kecil saat akan bercinta dengan suami. Yang ketujuh, menghadap kiblat. Kiblat adalah tempat dan arah yang sangat suci dalam Islam, seperti yang dihadapi Muslim ketika mereka menyembah Allah. Karena bercinta adalah tindakan yang tidak bisa dibandingkan dengan menyembah Allah. Jadi ketika seorang wanita menghadap ke arah kiblat saat bercinta, segeralah diubah.
Yang kedelapan, bercinta saat sedang datang bulan. Cara berhubungan suami istri sesuai sunnah juga harus memperhatikan momen tepat, yakni saat istri sedang tidak haid. Bercinta saat istri sedang menstruasi tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan akan menyakiti wanita. Maka bercinta baru dapat dilakukan ketika haid istri sudah selesai. Larangan ini dijelaskan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jangan kalian mendekati, menyetubuhi perempuan yang haid hingga mereka telah bersuci. Jika telah bersuci, maka datangilah mereka sesuai dengan jalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 222. Manfaat berhubungan suami istri. Setelah memahami cara berhubungan suami istri sesuai sunnah dalam Islam, moms dan dad atau pria dan laki-laki atau suami dan istri juga sebaiknya mengetahui apa saja manfaat berhubungan intim untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya untuk kesehatan adalah dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hal tersebut dijelaskan dalam penelitian. Orang yang sering berhubungan intim 1 hingga 2 kali seminggu memiliki lebih banyak immunoglobulin dalam air liurnya. Adalah antibodi yang berperan dalam mencegah penyakit dan merupakan garis pertahanan pertama terdapat kuman. Selain itu, berhubungan intim juga dapat meringankan migran dan sakit kepala, seperti studi yang dilakukan oleh internasional. Adapun manfaat kesehatan lainnya yang bisa diperoleh yaitu yang pertama, menurunkan tekanan darah. Yang kedua, membakar kalori. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan jantung. Yang keempat, memperkuat otot. Yang kelima, mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan hipertensi. Itu dia, moms, cara berhubungan suami istri sesuai sunnah dan larangan dalam berhubungan intim menurut Islam. Semoga Anda semua memahami apa yang saya berikan. Jangan lupa untuk diterapkan saat bercinta dengan suami istri. Ikutilah adab berhubungan intim sesuai aturan agama agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi cara berhubungan intim sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi larangan dalam berhubungan intim menurut agama Islam dan manfaat berhubungan suami istri. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua dapat mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang lain.